Hari ini waktunya sekolah minggu. Tapi Mbak Dinda mau nyiapin uang persembahan dulu. Nah, ini dia udah siap deh. Wah, ada yang jualan es teh tuh. Wah, seger banget. Tapi uangnya mau buat persembahan. Atau yang ini buat persembahan, yang ini buat es teh. Persembahannya bisa dikasih, es teh juga dapet. Tapi beli nggak ya? Halo Mbak Dinda. Mas Hendy. Kenapa kok kelihatan bingung? Iya nih Mas Hendy, kan kita mau sekolah minggu nih. Tadi lagi nyiapin persembahan. Tapi kok ngeliat es teh di depan itu kayak seger banget nggak sih Mas Hendy? Mbak Dinda mau beli deh. Tapi ya dibagi dua aja kali ya. Yang ini buat persembahan, yang ini buat es teh. Jadi dua-duanya dapet. Gimana Mas Hendy? Oke kan? Aduh Mbak Dinda, itu kan uang persembahan sudah disiapkan untuk persembahan sekolah minggu. Dan itu sudah menjadi haknya Tuhan, jadi nggak dibagi-bagi. Oh, salah ya Mbak Dinda ya Mas Hendy ya? Iya, ya sudah, ini disimpan dulu. Ingat ya Mbak Dinda ya, itu untuk persembahan sekolah minggu karena itu haknya Tuhan. Oke deh Mas Hendy, makasih ya Mas Hendy udah Sama-sama diingetin Mbak Dindanya. Iya, berarti kan bentar kita sekolah minggu. Iya. Kita sapa yuk adik di rumah. Oh iya. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Ngadi Negara. Wah, luar biasa banget nih. Gimana adik-adik semua sudah siap ikut sekolah minggu semuanya? Pasti sudah siap ya Mas Hendy ya. Seru nih. Nah, kita sebentar lagi akan mulai sekolah minggu kita. Yuk Mas Hendy ajak adik-adik yang di rumah untuk kembali berdiri. Kita akan pujikan pujian ini karena Mas Hendy, Mbak Dinda, dan Mas Hendy juga percaya adik-adik yang di rumah itu sangat cinta kepada Tuhan Yesus. Oh, berarti kita akan memujikan Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kulo tresno Yesus. Kulo tresno Yesus. Jero banget. Kulo tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Thought about deep down deep down in my heart. Wah, luar biasa. Mas Hendy cinta Tuhan Yesus? Sangat cinta. Mbak Dinda cinta, adik-adik semua juga pasti cinta Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita ya. Kita akan kembali untuk berdoa ya. Bisa lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan nafas kehidupan untuk kami bisa bangun segar kembali. Untuk kami bisa mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami mendengarkan cerita Alkitab. Dan sampai ke penutup, kiranya Engkau sertai kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kita sudah pembukaan, muji Tuhan.
berarti sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab kali ini akan dipimpin oleh siapa nih Mas Hendy? Dipimpin atau dibawakan oleh Ibu Tri. Wah, Ibu Tri. Wah, kira-kira hari ini tentang apa ya Mas Hendy ya? Ya, penasaran kan? Nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Tri. Ya, disimak baik-baik ya. Wah, berarti saat ini sebelum kita akan mendengarkan cerita Alkitab, kita akan memuji Tuhan nih Mas Hendy. Oke. Nah, lagu ini mengingatkan kita untuk kita tidak sama dengan dunia, tapi kita terus mencari siapa Mas Hendy? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Yesus dan juru selamat kita. Betul yang sekali. Menebus dosa kita di dunia ini. Iya, luar biasa. Jadi judulnya hari ini apa nih Mas Hendy? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, petang, siang, malam. Uang. 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 Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan? Pagi, petang, siang, malam. Saya orang yang berdosa. Ya, jadi pujian ini menjadi pengingat bagi kita ya. Kita harus mencari Tuhan Yesus. Oke, adik-adik yang di rumah bisa duduk kembali, persiapkan hati, pikiran, dan telinganya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Tri. Silakan Bu Tri. Halo, Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Net Tindikaran. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik semuanya ya, sehat-sehat ya adik-adik. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita ketemu lagi dalam sekolah minggu kita. Dan hari ini pula adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Dinda, terima kasih juga Mas Hendy yang sudah memimpin pujian hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar dalam satu tema yang sama seperti minggu yang kemarin, yaitu tentang murid Yesus berani hidup benar. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang murid yang tidak terikat pada harta. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik tahu ini apa? Nah, adik-adik, ini adalah uang. Nah, adik-adik, uang biasa kita lihat ya, waktu kita di rumah kita juga bisa lihat uang. Pada waktu kalau adik-adik sekolah, pas masuk di sekolah adik-adik masing-masing pasti juga diberi bekal uang juga. Ada yang dikasih bekal uang ya, pasti tahu. Nah, uang itu berguna untuk apa? Nah, adik-adik bisa untuk apa aja gunanya ya uang itu. Kalau adik-adik kan pasti bekalnya juga sedikit ya, sedikit pasti untuk bisa beli apa sih gunanya uang ini untuk apa ya? Nah, adik-adik, uang yang banyak ya, uang yang banyak itu bisa digunakan untuk membeli rumah mewah, ya, rumah yang indah, bisa ditempati, bisa untuk berlindung pada saat hujan, pada saat panas, kita bisa berlindung di rumah yang mewah itu. Selain itu, uang juga bisa digunakan untuk apa? Untuk membeli mobil
yang bagus. Ya, adik-adik, dengan uang yang banyak pun kita bisa membeli mobil. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa kemana-mana mengendarai itu. Tidak takut kehujanan, tidak takut kepanasan karena kita di dalam mobil. Nah, adik-adik, selain untuk bisa membeli rumah yang bagus, mobil yang bagus, uang juga bisa digunakan untuk membeli makanan dan juga minuman. Nah, adik-adik, banyak sekali ya kegunaannya uang itu untuk apa saja ya. Nah, uang yang ada di Indonesia, uang yang kita ketahui saat ini adalah salah satu bukti pembayaran untuk kita melakukan segala sesuatunya. Entah itu kita beli, entah kita itu nabung, entah itu gunanya yang lain juga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa Ibu mengatakan dan berbicara tentang uang? Nah, saat ini kita mau belajar menjadi seorang murid. Nah, murid kok ngomongnya uang saja? Gimana? Nah, adik-adik, di sini Ibu mau katakan kita mau menjadi seorang murid yang tidak terikat dengan harta ataupun uang tadi. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus kan sering sekali mengajar banyak orang ya, baik itu dari anak yang masih kecil, orang dewasa, orang yang sudah tua, ya, semuanya diajar oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu ada seorang muda yang kaya raya, dia punya banyak uang. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku bisa masuk ke surga?" Nah, seorang muda ini bertanya sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada pemuda ini, "Kamu harus berbuat baik lagi." Perbuatan baik apa lagi? Nah, adik-adik masih ingat 10 perintah Tuhan? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada pemuda ini, dia katakan, kalau kamu menginginkan masuk surga, kalau kamu menginginkan kehidupan yang kekal, kamu harus lakukan perintah-perintah Tuhan. Perintah yang mana lagi sih Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata, nah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, terus hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pemuda ini ngomong lagi sama Tuhan Yesus, "Tuhan, itu semua sudah aku lakukan. Lalu apalagi supaya aku memperoleh hidup yang kekal dan aku bisa masuk ke surga?" Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada pemuda ini, "Kalau kamu menginginkan kerajaan surga, kalau kamu menginginkan kehidupan yang kekal, kamu harus berbuat satu hal lagi." Satu hal lagi apa Tuhan? Nah, kamu harus pergi pulang ke rumahmu, jualah semua harta milikmu, lalu kamu bagi-bagikan kepada orang-orang yang miskin. Lalu kamu datang kepadaku dan ikutlah aku, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal itu. Nah, adik-adik, pemuda ini sangat kaya sekali adik-adik. Ya, dia mempunyai harta berlimpah. Dia sudah melakukan perintah Tuhan. 10 perintah tadi dia sudah lakukan. Nah, terus dia bisa berkata semuanya sudah dilakukan. Nah, terus
perbuatan apa lagi supaya aku bisa hidup kekal itu? Tuhan kasih apa? Dia berkata, suruh menjual harta bendanya, terus dibagi-bagikan ke orang miskin. Terus gimana? Pemuda ini adik-adik, lalu dia berpaling, dia sedih. Tuhan ini gimana? Masa kekayaanku, hartaku harus kujual terus kubagi-bagikan? Percuma, aku punya harta banyak, masa cuma tak kasih-kasihkan saja? Dia sedih ya, dia sedih. Lalu dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Pemuda ini tidak mau menjual hartanya. Pemuda ini tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu membagi-bagikan harta miliknya kepada orang-orang miskin. Padahal dia menginginkan satu apa? Kehidupannya kekal. Dia menginginkan apa? Surga itu. Jadi adik-adik, seorang pemuda ini bukanlah seorang murid yang baik. Bukanlah seorang murid yang mau menuruti perintah Tuhan. Karena dia masih terikat dengan harta. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa disebut murid Tuhan Yesus apabila kita tidak terikat dengan harta, tidak terikat dengan uang, tidak terikat dengan ponsel, tidak terikat dengan mainan, tidak terikat dengan hal-hal yang bisa melupakan bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal itu. Nah, adik-adik perlu diketahui dan perlu ibu ingatkan kepada adik-adik semua, ya. Jangan sampai kita hanya fokusnya kepada mainan. Jangan sampai kita hanya fokusnya kepada HP. Jangan sampai kita fokusnya pada segala sesuatu apa yang kita punya sehingga kita lupa bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita ini adalah anak-anak yang sudah dipilih dan kita semua adalah pemilik kerajaan surga itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Karena dia sudah memberikan kehidupan yang kekal itu. Tuhan Yesus sudah memberikan surga itu buat kita semua. Jadi, ingat ya adik-adik, jangan hanya memikirkan apa yang ada di sekeliling kita sehingga kita melupakan bahwa kita semua ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jangan seperti pemuda tadi. Dia tidak mau mengikut Tuhan Yesus karena apa? Dia harus meninggalkan harta miliknya dan membagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Nah, cerita Alkitab hari ini cukup sekian. Ya, jangan lupa kita adalah murid Tuhan Yesus yang sudah memiliki hidup yang kekal dan kita adalah pemilik kerajaan surga itu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 7b. Ya, 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan hari ini 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. 2 Korintus 9 ayat 7b. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketemu lagi sekolah minggu kita minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bu Tri untuk cerita Alkitab pada hari ini. Wah, luar biasa memberkati ya Mas Hendy ya. Iya. Pasti adik-adik yang di rumah sudah semakin mengerti ya untuk cerita Alkitab di pagi hari ini. Pastinya. Wah, karena kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, berarti sekolah minggu pada hari ini sebentar lagi akan selesai Mas Hendy. Iya, nah tapi nggak apa-apa, kita masih akan tetap bertemu nih di minggu depan ya. Iya, betul sekali. Yang lebih banyak lagi untuk bisa ikut sekolah minggu di gereja kita. Wah, karena kita sudah mau mengakhiri sekolah minggu kita, kita akan menutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Nah, adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir. Tuhan yang akan menyertai kami, kegiatan kami selanjutnya pada hari ini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jaga dalam kondisi pandemi ini, Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.